Saya termasuk yang kecewa dan sedih ya ketika FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi dengan adanya serangan brutal Israel ke Masjid Al-Aqsa beberapa waktu lalu ya, membuat saya mikir, wah jangan-jangan keputusan FIFA tersebut justru malah ada hikmahnya gitu, ada baiknya gitu. Karena dengan begitu ya tim sepak bola Israel nggak jadi tampil di Indonesia gitu. Tentu saja ya kita tahu bahwa kalau Piala Dunia terselenggara di sini ya, Piala Dunia U20 terselenggara di Indonesia pasti banyak manfaatnya gitu. Mimpi anak muda yang tercapai gitu ya. Dunia sepak bola Indonesia mengalami geliat dan bergairah lagi gitu. Turisme juga pasti meningkat, sektor ekonomi dan UMKM juga pasti juga akan mendapatkan banyak keuntungan dari event internasional semacam itu gitu. Manfaatnya pasti banyak lah gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya itu terselenggara dan tim sepak bola Israel ikut sebagai peserta, dan tentu saja kan nanti ada ketika tampil kan ada lagu kebangsaan Israel dinyanyikan ketika sebelum acara, terus kemudian pokoknya banyak sekali ornamen-ornamen atau aksesori atau hal-hal yang berkaitan dengan Israel tampil di negeri ini. Dalam situasi di mana konflik Israel-Palestina itu lagi mendapatkan sorotan internasional ya, dan ini kita nggak tahu sampai kapan bisa berlarut-larut, eskalasinya bisa lebih tinggi, lebih besar, maka justru jangan-jangan event Piala Dunia U20 itu malah justru membawa mudorot, membawa kerugian, ya, membawa dampak-dampak negatif kepada Indonesia yang jumlahnya lebih banyak gitu loh dibanding dengan manfaatnya tadi gitu. Nah, dalam situasi begitu ya yang terbaik memang ya kita pakai patokan inilah, kalau saya lah ya pakai patokan dalam yang saya kenal dari dunia pesantren ya, dari tradisi usul fikih atau kaidah fikih gitu, kira-kira bunyinya begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindarkan kemafsadahan, kerusakan, kerugian itu harus didahulukan ketimbang mendapatkan kemanfaatan. Gitu ya. Jadi prinsipnya gitu. Sesuatu yang bermanfaat pasti bagus untuk kita ambil gitu ya. Tetapi apabila ada konsekuensi mudorot yang lebih besar, maka ya kita harus menghitung mudorotnya itu gitu loh. Jadi menghindarkan kemudorotan harus didahulukan ketimbang mendapatkan kemaslahatan. Nah, sebenarnya kemudorotannya di mana? Kenapa sih kalau tim Israel datang terus kemudian ke Indonesia ya, terus kemudian dianggap atau dipersepsikan akan menimbulkan mudorot dan kerusakan? Jadi gini, peristiwa Masjid Al-Aqsa ya, serangan aparat keamanan Israel di Masjid Al-Aqsa pada tanggal 5 April kemarin ya, itu menandakan sesuatu yang lebih kompleks dari persoalan konflik Israel dan Palestina. Memang di satu sisi ya, pihak Israel mengklaim bahwa mereka itu dipaksa masuk oleh keadaan ya, dipaksa masuk ke masjid itu untuk mengejar agitator bertopeng yang masuk ke masjid, mengunci diri di masjid, terus kemudian menyerang, menurut versi Israel ini, menyerang aparat Israel dengan kembang api, tongkat, dan batu. Jadi dengan kata lain Israel merasa itu tindakan bela diri lah dari serangan. Tetapi apapun ya yang kita lihat dan juga disaksikan oleh dunia internasional, serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa itu betul-betul overdosis dan brutal gitu loh. Bayangkan ada jamaah lagi sholat ya di Masjid Al-Aqsa, kemudian dipaksa bubar dengan cara-cara kekerasan. Kemudian ada sejumlah orang yang diikat di dalam masjid ya dalam kondisi terlungkup gitu. Itu kan hal-hal yang membuat kita merasa ini kok
Israel itu betul-betul sewenang-wenang dan brutal gitu. Makanya tidak heran kalau serangan tragedi Al-Aqsa itu, horor Al-Aqsa itu mendapatkan reaksi keras dari masyarakat internasional. PBB mengutuk, ya dunia Arab ya mengutuk, lembaga human rights dan NGO yang bergerak dalam bidang hak asasi mengecam, dan Indonesia juga mengajukan kecaman dan mengutuk lah tragedi itu, horor itu. Nah, kalau lihat situasi semacam itu ya, lagi-lagi kita harus melihat nih, kenapa serangan Al-Aqsa ini, serangan terhadap Al-Aqsa ini dan rangkaian peristiwa yang menjadi lanjutannya nanti bisa membawa kekisruhan di Indonesia kalau U20 diselenggarakan ya dan tim Israel tampil. Pertama, soal watak dari konflik itu sendiri. Sebenarnya konflik itu memang kalau kita belajar sejarah ya, memang pada dasarnya adalah konflik yang bermula dari soal agresi, penjajahan Israel terhadap tanah Palestina. Ini soal yang sifatnya sangat terkait dengan kemanusiaan lah ya, nggak ada hubungannya dengan agama gitu loh. Karena memang konfliknya memang artinya Palestina pun bukan hanya orang Islam kan, banyak orang Kristen di sana. Dan memang konfliknya juga sesuatu yang tidak terkait dengan soal-soal ayat agama atau ayat-ayat suci atau apa gitu. Tetapi dengan adanya serangan terhadap Masjid Al-Aqsa, mau nggak mau yang muncul ya, yang akan dominan itu adalah narasi yang melihat konflik ini sebagai perang agama, sebagai pertempuran antara Yahudi Israel dengan Palestina yang Muslim gitu. Dan yang paling bersemangat untuk menampilkan narasi semacam itu adalah Hamas. Makanya ini kayak semacam eskalasi konfliknya sedang juga dilanjutkan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Hamas gitu. Dan Hamas melihat konflik itu dengan kacamata agama gitu. Jadi dalam kacamata agama itu ya Yahudi Israel itu ya musuh yang jahat, dan siapapun yang berdamai dengan Israel, siapapun yang katakan aja menjalin hubungan diplomasi atau mencoba untuk menyelesaikan konfliknya dengan soal cara-cara damai, itu langsung dicap sebagai pengkhianat, langsung dicap sebagai antek musuh. Dan dengan begitu juga dicap sebagai musuh yang harus disingkirkan, harus dibunuh lah gitu. Itu dari sudut pandang Hamas ya, dari sudut pandang katakan aja pihak yang mendukung Palestina. Oh ya, jangan salah ya, pro Palestina itu tidak sama dengan pro Hamas. Ini saya tekankan sekali, penting ini karena kan juga kita tahu PDIP ketika menyatakan penolakan terhadap Israel kan bukan faktor agama kan, faktor alasan anti penjajahan. Jadi nggak ada hubungannya dengan soal agama gitu. Jadi dan toh dengan begitu mereka juga tetap pro Palestina gitu. Jadi pro Palestina tidak identik dengan pro Hamas, tetapi adanya serangan Al-Aqsa ini menjadikan posisi Hamas dan narasinya dalam melihat konflik itu menjadi dominan gitu. Itu yang dari sudut pandang Palestina. Dari sudut pandang Israel, dari seginya Israel, situasinya juga tidak kalah ekstrim ya. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri sekarang, itu kan memang sekarang lagi di kalangan politik domestik Israel kan lagi punya masalah tuh. Dia lagi ada civil war gitu semacam itu ya antar mereka. Nah, Benjamin Netanyahu tuh senang banget kalau ada situasi semacam ini karena dengan begitu dia akan merasa memunculkan kembali narasi bahwa Israel berada dalam ancaman dan musuh harus diperangi dan karena itu harus bersatu mendukung dia tentu saja gitu. Jadi Netanyahu diuntungkan dengan konflik semacam ini. Tetapi juga bukan hanya Netanyahu ya, kelompok garis keras Zionis di kalangan
settlers ya, kalangan pendudukan, juga kalangan Yahudi Ortodoks ya, sebagian dari kalangan Yahudi Ortodoks, ultra Ortodoks, juga melihat konflik ini bukan konflik sekedar konflik sekuler, konflik tanah, bukan, tapi ini memang konflik yang katakan aja konflik agama juga gitu, konflik yang melibatkan sikap yang tanpa kompromi lah gitu. Jadi nggak harus agama sih kalau dari sudut pandang Israel ya, tapi pokoknya konflik yang tanpa kompromi. Jadi nggak bisa dinegosiasi, nggak bisa ada peace talks, pembicaraan damai dan seterusnya. Jadi ada pengerasan dari kedua belah pihak ya, dari Palestina dengan dominannya Hamas dan dari Israel dengan munculnya kaum ekstrim, kalangan katakan aja kalangan kadrunnya Israel lah gitu. Nah itu konfliknya semacam itu. Nah dengan situasi yang melihat konflik dengan sikap yang ekstrim dan sebagian besar bertolak dari paham keagamaan ya, maka ketika konflik itu merembet ke Indonesia melalui tadi itu ya event Piala Dunia U20 yang mengundang, yang menampilkan tim sepak bola Israel, maka yang akan menjadi masalah adalah keamanan nasional. Jadi ini bisa berdampak kepada hal yang di luar sepak bola, jauh di luar sepak bola dalam konteks yang lebih besar, yaitu keamanan nasional gitu. Dan kalau keamanan nasional itu menjadi masalah, itu bisa merembet ke soal kestabilan politik dalam negeri kita juga gitu. Keamanan nasional di sini yang saya maksud apa? Ya setidaknya ya, yang pasti kelompok Islam radikal dan juga kalangan teroris pasti akan menjadikan ini sebagai momentum untuk mereka menggerakkan aksinya, melakukan penentangan, melancarkan perang terhadap pemerintahan Jokowi, terhadap Jokowi yang sudah berdamai dengan Israel. Ingat tadi dalam pandangan Hamas gitu ya, setiap siapapun yang berdamai dengan Israel, apalagi sampai ngundang timnas Israel, ya pasti akan dianggap sebagai pengkhianat dan sebagai musuh yang harus diperangi gitu. Itu narasi kelompok radikal yang akan dipakai gitu di Indonesia gitu ya kalau Israel tampil di sini. Belum lagi kalangan oposisi ya, yang kalangan hatersnya Jokowi yang mungkin juga akan menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan untuk ya mencari cara dibangunlah skenario untuk menjatuhkan Jokowi dan juga untuk pokoknya mendelegitimasi pemerintahan sekarang gitu. Itu yang akan terjadi gitu kalau timnas Israel tampil di Piala Dunia U20 dalam situasi konflik yang sekarang ini, konflik Israel Palestina yang sekarang ini punya dimensi agama gitu ya, dalam perkembangan yang terbarunya itu gitu. Jadi ini yang saya maksud dengan kemudorotan yang lebih besar ya, dampak negatif yang lebih besar kalau Piala Dunia U20 jadi tetap terselenggara di Indonesia. Jadi intinya ginilah, saya kira kita sudah harus menghentikan upaya saling menyalahkan lah gitu ya. Misalnya kan banyak tuh yang masih baper gitu loh terhadap Pak Ganjar Pranowo ya sebagai salah satu orang yang menolak tim Israel masuk di Indonesia gitu. Ya karena kan selalu seakan-akan gara-gara Ganjar lah gitu ya, gara-gara PDIP lah, gara-gara Koster gitu misalnya, atau gara-gara mereka itulah kemudian mimpi anak muda Indonesia tergerus atau hilang. Ya nggak begitu juga cara ngelihatnya gitu, karena pembatalannya ini ternyata ya punya alasan yang sangat kuat gitu ya bagi Indonesia gitu ya. Jadi ini dengan tidak diadakannya U20, dengan tidak jadinya tim
sepak bola Israel tampil di Indonesia, maka nggak ada lagi tuh celah atau alasan bagi kalangan radikal untuk bikin onar di sini. Nggak ada alasan lagi untuk kalangan hatersnya Jokowi atau oposisi untuk mendelegitimasi Jokowi gitu. Jadi sebenarnya meskipun kita tahu bahwa Pak Jokowi sangat ingin event itu terselenggara ya, dan beliau memang dengan secara korek mengatakan, maksudnya dengan saya setuju mengatakan bahwa sepak bola olahraga jangan dicampurlah dengan politik gitu ya. Tetapi dengan adanya situasi yang saat ini terjadi di menyangkut konflik Palestina dan Israel, maka jangan-jangan apa yang terjadi saat ini, apa yang sudah diputuskan oleh FIFA ya, dengan tidak jadinya Piala Dunia U20 di Indonesia itu ternyata memang jangan-jangan itu lebih baik gitu loh. Jadi ini bukan hanya demi agar Pak Jokowi tidak dimakzulkan, atau bukan hanya demi agar Pak Jokowi tidak diserang oleh kaum hatersnya, kaum oposisi, dan juga tidak diserang oleh kaum radikal. Bukan hanya itu, tetapi juga ini demi Indonesia. Demi keamanan bersama. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode Satu Hal berikutnya.